warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai analisis numerik dengan pokok pembahasan metode interpolasi Lagrange dan Newton untuk menyelesaikan permasalahan interpolasi data diskrit. Dengan dosen pengampu Adi Surya STMT NIDN 1126058001. Perkenalkan, nama saya Hanifah Tunima, NPM 17640069 dari kelas reguler pagi 6A Banjarmasin. Interpolasi polinomial digunakan untuk mencari titik-titik antara dari n buah titik P1 kurang X1 Y1, P2 kurang X2 Y2, P3 X3 Y3 sampai dengan terusnya Pn dalam kurung Xn Yn. Dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial pangkat n-1.2. Rumusnya Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah seterusnya dan X sampai Xn minus 1 Xn minus pangkat 1. Solusi sistem persamaan lanjar ini diperoleh dengan menggunakan metode eliminasi Gauss yang sudah Anda pelajari. Secara umum, penentuan polinom interpolasi dengan cara yang diuraikan di atas kurang disukai karena sistem persamaan lanjar yang diperoleh Anda kemungkinan berkondisi buruk, terutama untuk derajat polinom yang semakin tinggi. Beberapa metode perhitungan polinom interpolasi yang telah ditemukan oleh para numerikawan tanpa menggunakan cara pendek. Beberapa di antaranya akan diberikan di sini, yaitu 1. Polinom Lagrange, 2. Polinom Newton, 3. Polinom Newton-Gregory, kasus khusus dari polinom Newton. Polinom Lagrange. Tinjauan kembali polinom lanjar pada persamaan P1X sama dengan Y0 plus dalam kurung Y1 dikurang Y2 dibagi dalam kurung X1 dikurang X0 dikali dalam kurung X dikurang X0. Persamaan ini dapat diatur kembali sedemikian rupa sehingga menjadi P1X sama dengan Y0 dalam kurung X dikurang X1 dibagi X0 dikurang X1 ditambah Y1 dalam kurung X dikurang X0 dibagi dalam kurung X1 dikurang X0, atau dapat dinyatakan dalam bentuk P1X sama dengan A0 L0 X plus A1 A1X. Polinom Newton. Polinom Newton dibuat untuk mengatasi kelemahan ini. Dengan polinom Newton, polinom yang dibentuk sebelumnya dapat dipakai untuk membuat polinom derajat yang makin tinggi. Tinjauan kembali polinom lanjar. P1X sama dengan Y0 plus dalam kurung Y1 dikurang Y0 dibagi dalam kurung X1 dikurang X0 dikali dalam kurung X dikurang X0. Bentuk persamaan ini dapat ditulis sebagai P1X sama dengan A0 ditambah A1 dalam kurung X dikurang X0. Yang dalam hal ini A0 sama dengan Y0 sama dengan F dalam kurung X0. Taksiran galat interpolasi Lagrange. Taksiran galat polinom Lagrange tidak dapat dihitung secara langsung karena tidak tersedia rumus taksiran galat seperti halnya pada interpolasi Newton. Namun, jika tabel selisih terbagi tersedia, maka taksiran galatnya dapat dihitung dengan rumus taksiran galat polinom Newton. X sama dengan X dikurang X0, X dikurang X1 sampai dengan terusnya, dikali F, Xn plus 1, Xn plus 1, Xn minus 1 sampai dengan seterusnya. Asalkan tersedia titik tambahan Xn plus 1, meskipun demikian tabel selisih terbagi tidak dipakai sebagai bagian dari logaritma Lagrange. Ini jarang terjadi. Polinom Newton-Gregory. Polinom Newton-Gregory merupakan kasus khusus dari polinom Newton untuk titik-titik yang berjarak sama. Pada kebanyakan aplikasi nilai-nilai X berjarak sama, misalkan pada tabel nilai fungsi atau pada pengukuran yang dilakukan pada selang waktu yang teratur. Untuk titik-titik yang berjarak sama, rumus polinom Newton menjadi lebih sederhana. Selain itu, tabel selisih terbaginya pun lebih mudah dibentuk. Di sini kita menamakan tabel tersebut sebagai tabel selisih saja, karena tidak ada proses pembagian dalam pembentukan elemen tabel. Polinom Newton-Gregory dibagi menjadi dua. 1. Polinom Newton-Gregory maju. Polinom Newton-Gregory maju diturunkan dari tabel selisih maju, seperti halnya pada polinom Newton. Taksiran galat interpolasi Newton-Gregory
dapat dihitung dengan menghampiri turunan fungsi ke n plus 1 dengan nilai pada tabel selisih. 2. Polinom interpolasi Newton-Gregory mundur. Polinom Newton-Gregory mundur dibentuk dari tabel selisih mundur. Polinom ini sering digunakan pada perhitungan nilai turunan secara numerik. Contoh soal, bentuklah tabel selisih untuk fungsi fx sama dengan 1 dibagi x plus 1 di dalam belang 0,00, 0,625 dan h sama dengan 0,125. Hitung f 0,300 dengan polinom Newton-Gregory maju derajat 3. Penyelesaian tabel selisih maju. Perkiraan f 0,300 dengan polinom Newton-Gregory maju derajat 3 dibutuhkan 4 buah titik. Ingatlah kembali bahwa galat interpolasi akan minimum jika x terletak di sekitar pertengahan selang. Karena itu, titik-titik yang diambil adalah x0 sama dengan 0,125, x1 sama dengan 0,250, x2 sama dengan 0,375, x3 sama dengan 0,500. Karena x sama dengan 0,300 terletak di sekitar pertengahan selang 0,125, 0,500. H sama dengan 0,125. Sama dengan x0 ditambah sh atau s sama dengan x dikurang x0 dibagi h sama dengan 0,310 dikurang 0,125 dibagi 0,125 sama dengan 1,4. Nilai f 0,300 dihitung dengan polinom Newton-Gregory maju derajat 3. Jadi nilai f 0,300 adalah 0,769. Kesimpulan, penyelesaian persamaan simultan di atas adalah nilai-nilai A0, A1, A2, A3, dan seterusnya, yang merupakan nilai-nilai koefisien dari fungsi pendekatan polinominal yang akan digunakan. Dengan memasukkan nilai x dari titik yang dicari pada fungsi polinominalnya, akan diperoleh nilai y dari titik tersebut. Solusi sistem persamaan lanjar ini diperoleh dengan menggunakan metode eliminasi Gauss yang sudah Anda pelajari. Secara umum, penentuan polinom interpolasi dengan cara yang diuraikan di atas kurang disukai, karena sistem persamaan lanjar yang diperoleh ada kemungkinan berkondisi buruk, terutama untuk derajat polinom yang semakin tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.